sudah kelihatan bahwa teks ada yang memahami mereka berdasarkan dalil yang lain kan, kalau itu komparasi ya. Ada semacam kalau dilihat dari sahabat sudah melakukan penelaahan terhadap cara mengkomparasi dengan dalil-dalil yang lain. Ada yang juga bisa ada yang menerima dalil secara ansih bahwa ketika dalil ada maka dalil itu harus bekerja gitu, artinya diamalkan. Tetapi ada sikap yang lain dari para sahabat pun bahwa oh enggak, karena ada yang lain. Bahkan di situ sampai ada pergesekan informasi bahwa oh bukan informasi kan kelihatan di situ. Ada sekian informasi yang mungkin teksnya mirip tetapi berbeda konteksnya sama, teksnya hampir sama, tetapi ada perbedaan redaksi yang akhirnya membuat juga pemahaman berbeda. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita ungkap sejak awalnya muncul pemahaman yang seperti itu. Apalagi kita harus bisa membedakan antara periode awal kemudian periode pasca masuknya ilmu-ilmu Islam yang lain yang semakin kokoh, misalkan kan gitu ya. Ada fikih yang sudah berdiri tegak, kemudian ada teologis, ideologi yang mempengaruhi ideologi politik ikut mempengaruhi pemahaman teologis juga akan ikut juga mempengaruhi pemahaman. Nah, background itu harus bisa masuk di wacana pemahaman awal kalau mau berbicara pemahaman awal. Ya, pemahaman studi early Islam itu studi tentang Islam masa pertumbuhan itu akan selalu mengaitkan pada situasi di zaman itu. Jadi ada kultur yang harus dijelaskan, kultur Arab yang begitu heterogen dari dari berbagai kabilah gitu ya. Nah, itu mempengaruhi tanda petik misalkan bahkan ini sudah diikat dalam satu komunitas yang besar yakni Islam. Tetapi ketika Islam itu diturunkan bukan lagi oleh Nabi nih, harus dipahami itu ya. Ketika Islam itu diturunkan bukan lagi oleh Nabi, maka persepsi orang menjadi bisa berbeda-beda di masa itu. Memang sahabat yang ada memang yang menawarkan satu jargon misalkan bahwa pemahaman sahabat itu harus bisa diterima dengan mutlak karena mereka itu adalah representatif daripada Nabi. Ya, secara keyakinan bisa, tetapi ketika masuk dalam alur pemahaman teks keagamaan itu kan menjadi tidak sama. Tetap harus diperhatikan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengkaji ke arah studi early Islam atau studi early text gitu ya, Bapak harus bisa memperhatikan waktu, tempat, situasional, kondisi politik, kondisi keilmuan, kondisi keagamaan. Fikih itu kuat di masa awal. Ditambah lagi teologis yang sudah mulai bermunculan karena sebab teologis itu melatar belakangi politis, ya. Harus dipahami, pemahaman teks itu dimulai sejak kapan? Sejak Nabi wafat. Nabi wafat pada hari itu terjadi perbedaan pemahaman teks. Yang kemudian berimplikasi pada teologis dan politik. Teologis memunculkan mazhab teologi, ada Khawarij, itu kan, ada blok Ali yang kemudian menjadi Syi'i, ada blok di luar Ali yang kemudian menjadi Sunni, bahkan ada yang tidak ikut keduanya itu Khawarij dan lain sebagainya. Itu adalah bibitnya. Sekalipun belum menjadi Khawarij, belum menjadi level Syi'i ya, Sunni Syi'i. Tetapi bibitnya perbedaan teologis yang berbuntut pada perbedaan ideologis. Ya, perebutan kekuasaan itu kan dimulai siapa yang memimpin setelah Nabi
Nah, itu berimplikasi pada pemahaman teks berikutnya. Ya, contoh ketika Nabi melarang untuk menuliskan Al-Qur'an, kan ada penyikapan teks lain. Sekarang kondisi para penghafal sudah banyak yang wafat gitu kan. Sedangkan teks Nabi ada bahwa di awal Nabi tidak banyak menyuruh menulis misalkan. Begitu juga sama dengan teks hadis. Teks hadis yang dilarang untuk ditulis, kemudian perubahan situasional yang mengakibatkan hadis menjadi harus ditulis di masa-masa berikutnya. Itu semua mempengaruhi pemahaman terhadap teks keagamaan. Jadi saya ingin membaca Bapak Ibu sekalian ketika meruntut sebuah pemahaman terhadap teks hadis yang mana hadis itu lahir melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang. Ada nabi, ada sahabat. Ada juga masyarakat yang belum masuk Islam. Kemudian lahir di tempat yang memiliki budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda. Kemudian latar belakang pendidikan yang beragam pula gitu. Apalagi teks-teks Nabi itu kan ada yang lahir ke Badui, ada yang lahir ke kaum intelek, ada yang lahir ke orang-orang yang setengah-setengah gitu ya. Setengah badan nih, menurut saya itu setengah badan, setengah intelek, setengah Badui. Kan akhirnya dalam menerima teks pun nggak bisa disamaratakan. Nah, itu semua pasti akan mempengaruhi pola teks. Nah, teks ini dipahami kemudian melahirkan sebuah metodologi pemahaman. Ya, metodologi pemahaman. Kalau istilah Dr. Mujio itu melahirkan metodologi pensyarahan terhadap hadis. Nah, ya, ada yang dipengaruhi oleh fikih, ada yang dipengaruhi oleh teologis. Itu adalah coraknya, tergantung latar belakang yang mempengaruhi secara dominan di masing-masing pensyarah atau pemaham. Nah, situasi itu terus berkembang sampai hari ini. Yang paling populer di abad ke-19-20 itu tekstual kontekstual. Kalau yang dahulu kan misalkan melahirkan ilmu-ilmu ada melahirkan kaidah-kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, itu kan kaidah metodologis. Kaidah metodologis bagaimana kita memahami sebuah teks. Sebuah baik itu Al-Qur'an ataupun hadis. Ada al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Itu adalah metodologi bagaimana kita memahami sebuah teks. Ada yang mengaitkan secara umum dulu, kemudian ditarik pada khususiah kejadiannya, kelahiran. Ada yang kelahiran itu harus jadi patokan. Karena itu hanya diturunkan untuk menyikapi sebuah situasi. Nah, itu semua latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang budaya. Saya pun sama akan seperti itu. Mungkin ada kesamaan karena berarti bisa dipengaruhi oleh ilat. Ilat itu tergantung kondisional. Kondisi, ada orang
ada waktu dan sebagainya. Maka metodologi pemahaman itu sangat jelas, dan ada satu metodologi yang cukup umum, kaidahnya penafsiran itu akan selalu berubah, bergerak gitu, bersifat dinamis dengan dipengaruhi oleh pergerakan dan perubahan zaman, kaidah ulang ya, pengantar ulang. Dan Pak Ilan sebagai sesepuh sekaligus tetua di kelas ini, tolong dikompilasi materi-materi yang akan didiskusikan mulai dari minggu depan, apa saja, dan nanti disetorkan ke kami, untuk kami pun insya Allah akan mencari gambaran luas metodologi. Silahkan sekali lagi, mau tokoh, mau karya, untuk digali tentang model pemahaman terhadap hadis. Mungkin itu pengantar dari saya. Silahkan Pak Ilan, gimana baiknya? Yang pertama bicara bisa milih. saya pilih gitu. Thailand mau bahas apa gitu lah. Oke, silakan Pak Ilan, mau dipahamkan seperti apa, boleh. Mau menggunakan metode siapa, boleh. Oke, boleh. Nanti siapa tokoh, harus diketahui tokoh pencetusnya mulai dari mana, ungkapin aja kemudian. Ya, itu kan corak nantinya, corak. Jadi karena itu tidak akan lepas dari hadisnya kan, materi hadisnya ada keterkaitan dengan tema, dengan term ilmu tertentu, itu pasti akan tersentuh, Pak. Perspektif teologisnya nggak mungkin hilang, karena teksnya memang berbicara teologis gitu ya, berbicara tauhid misalkan, atau ya. Tetapi ketika Bapak menyajikan dalam sebuah kerangka pemahaman, metodenya seperti apa? Misalkan berangkat dari metode teks. Teks itu harus kuat dalam memahami ilmu kebahasaan. Bagaimanapun kalau pendekatan teks itu dominasi bahasa, ilmu bahasa itu sangat kuat. Dia akan selalu bermain dari titik bahasa. Berarti al-ibrah bi umumil labdi. Oke, itu pijakan dasar teoritisnya. Al-ibrah bi umumil labdi. Kalau Bapak mau teks, mau konteks, berarti harus mengelaborasi sejak kapan hadis, bagaimana konstruksi hadis itu diturunkan, bagaimana situasi penerimaan sahabat, kemudian situasi penerimaan para ahli yang sudah dilatar belakangi oleh situasi masyarakatnya pada saat itu, kan itu akan mempengaruhi juga. Itu konteks. Apalagi ditarik pada situasi hari ini, bagaimana konteks itu. Jadi konteks turun, kemudian konteks diturunkannya kembali, itu harus ada keterkaitan, itu kontekstual. Kalau teks basisnya adalah kebahasaan, tapi kalau konteks itu adalah basisnya wurud dan situasional. Sangat situasional. Oke? Itu sedikit premnya ya, sedikit premnya. Oke, yang lain ada? Mungkin saya Pak coba berbicara sedikit. Oke, Kamila gimana?
begini Pak, sebenarnya saya juga masih ngawang, masih ngambang, belum punya yang pasti. Cuma saya punya satu masalah yang mungkin ini isu aktual ya, isu yang tentang Boleh? free itu loh Pak. Kenapa? Isu tentang children free. Ketemu hadisnya sebagai pijakan awal hadisnya apa? Belum. Jadi kan ada yang banyak hadis-hadis Nabi yang memuat bahwasanya harus menikah dengan orang yang mempunyai yang bisa memberikan keturunan yang banyak seperti itu. Sebenarnya saya Boleh, ingin ya. Itu aja pakai. Nanti pendekatannya pendekatan itu teori children free itu kan dikembangkan oleh orang-orang yang yang menolak sebagai tim advokasi mereka yang tidak bisa memiliki anak, akhirnya mereka itu terdepak dari keluarga kan gitu ya. Tersingkirkan di keluarga yang akhirnya harus bersikap. Mereka beralasan dengan hadis itu bahwa hadis ini melemahkan kondisi sosial orang-orang yang memiliki kelemahan secara kodrati misalkan. Akhirnya mereka tersisihkan, mereka semacam bullying ya, akhirnya ada prank atau bisa jadi prank gitu, atau bisa jadi kekerasan yang tidak nampak gitu, kekerasan yang tidak, itu bisa aja pendekatannya ya pendekatan modern dari kelompok-kelompok itu bukan feminis ya, karena bisa jadi di laki-laki dan bisa jadi di perempuan. Itu adalah mereka-mereka yang apa disebutnya kelompok itu ada ya, silakan boleh Bu, enggak tinggal tapi Ibu cari saya lebih hadis itu Bu. ingin tokoh yang memang mengatakan bahwasanya children free itu memang bukan boleh, tidak dilarang dan tidak ada hukum yang menentukan haram halal yang ya intinya mubah gitu. Tentang children free itu saya Ali Jum'ah yang mengatakan bahwasanya children free itu ya mubah gitu ya nggak apa-apa gitu. Nah itu kira-kira masih bingung sebenarnya, masih ngawang, masih ngambang, pengen Children free yang lebih ke tokohnya children sih Pak. free yang dimaksud Ali Jum'ah apa? Oke, itu Ya, bisa berangkat dari pernyataan Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah iya yang betul. istilahnya dari situ aja kan pasti beliau pun mengungkapkan dalilnya, mudah-mudahan ada hadisnya. Ibu bisa berangkat dari situ, pemahaman masa lalu seperti apa kondisinya. Kalau imbasnya ke fikih memang bisa jadi halal, haram dan mubah. Apakah memang itu harus dipahami terus oleh ahli fikih? Kan bisa juga tidak semua moni ahli fikih. Hadis itu bisa dipahami oleh berbagai pihak. Maka ketika pihak lain punya perspektif, ya perspektif itu harus dihormati. Itu kan prinsip kita dalam menerima keragaman ini. Ketika perbedaan itu menjadi rahmat adalah kita tahu bahwa itu adalah perspektif. Tafsir itu perspektif, syarah itu perspektif, Bu. Hanya bagaimana membangun perspektif itu sehingga berbasis akademik gitu loh, ya. Pijakan beralasannya kuat. Oke, saya ingin membangun itu sebenarnya, Bapak-bapak sekalian itu, bahwa setiap menjelaskan hadis tidak lagi dipandang oleh satu pihak, seolah-olah bahwa pihak itu yang berhak untuk menjelaskan. Ya. Pihak-pihak lain itu banyak dan punya kesempatan untuk menjelaskan, tergantung basis keilmuannya. Kalau diponis terus dengan fikih itu halal haram melulu, capek saya. Capek Bu, halal haram itu capek Bu. Ya, padahal banyak perspektif yang lain. Oke, itu Bu Kamila dicatat Pak tentang children free, misalkan pendekatan pemahaman kaum modernis boleh, atau pendekatan perbandingan antara modernis dengan ulama masa lalu misalkan, nggak apa-apa, silakan. Oke. Pijakan hadisnya dari situ.
Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Yoga, Salma, Bu Salma ada kira-kira mau meneliti apa? Belum ada, Pak. Oke, Pak Fikri, Hilabi. Sudah sih Pak, insya Allah. Ini kalau saya ini berkaitan tentang masalah najis. Najis. Kan di jumhur, najis kan di jumhur para ulama menyebutkan najis itu kan syarat sahnya sholat. Nah, tapi di sini yang unik, masya Allah, Syekh Syaukani di dalam kitab Nailul Autar beliau mengucapkan bahwa bukan syarat sholat. Menurut saya kayaknya ini buat dibahas di sini gitu. Metodologinya bagaimana? Metodologi Syaukani berkata. Oke, Bapak berarti berangkat dari kasus tentang najis, Bapak ingin mengungkap bagaimana metodologi penjelasan yang dikembangkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Oke, itu cukup menarik karena Asy-Syaukani itu secara mazhab yaitu Syiah Zaidiyah, dan itu diakui oleh sebagian Syafi'iyah, itu pasti akan ada situasi dan kondisi yang sangat berbeda ya ketika memberikan pemahaman terhadap teksnya. Background Syaukani yang cenderung secara teologis lebih dekat ke Syiah, walaupun Zaidiyah gitu ya, Syiah tetap Syiah gitu walaupun Zaidiyah tetap, dan pada tataran karyanya, karya Syaukani itu sangat populer dimanapun, di kalangan Sunni itu populer Pak, terlebih di Indonesia. Di Indonesia itu karya Syaukani itu dipakai ya, kalau berbagai ormas di Indonesia pun mengakui tentang karya besar Asy-Syaukani. Ada yang syarah di Subulus Salamnya, ada yang di Nailul Autarnya, dan lain sebagainya. Itu artinya background Syaukani yang tanda petik bisa bermuatan politis, tetapi secara politis pula dan secara kultur bisa diterima oleh berbagai pihak, itu adalah sebuah kelebihan. Nah, kita Pak Fikri bagaimana bisa mengelaborasi pola pemahaman teks Asy-Syaukani sehingga Syaukani akhirnya memang sangat inklusif, artinya bisa diterima oleh semua pihak. Itu catatan saya Pak Fikri ya. Oke, dicatat Pak Dilan, Pak Fikri itu adalah metodologi pemahaman Asy-Syaukani, studi kasus hadis najis dalam syarah Nailul Autar. Oke, ada lagi yang lain Pak Angger? Pak, misalnya ya Pak, itu baik di jurnal atau di skripsi atau tesis hadis itu Pak, kan banyak yang berangkat dari hadis, kemudian ada pemahaman barunya atau permasalahan sosial, perspektif hadisnya, ada juga yang kajian tentang kitab hadisnya. Pertanyaan saya Pak, ini apakah bisa Pak kalau kajiannya itu misalkan dari surat keputusan suatu ormas gitu Pak, yang dimana di dalamnya itu ada mengutip hadis, kemudian kita dikaji, misalkan Pak kemarin ada salah satu ormas yaitu Muhammadiyah, ketika Idul Adha itu kan ada edaran berkenaan dengan kurban itu dialihkan ke sedekah di masa pandemi seperti itu Pak. Jadi kalau berangkat dari sana, apakah bisa, bagaimana Pak? Apakah bisa atau tidak? Kalau itu ngebangun hukum ya, cenderungnya ngebangun hukum. Kalau Muhammadiyah mengeluarkan alasan penjelasan
Mengapa teks ini bisa bermakna A, bermakna B, bermakna C gitu loh. Baru itu adalah model pemahaman. Tetapi kalau dari hadis itu harus dipahami menjadi konsekuensi hukum, itu sebenarnya lebih ke arah sangat istidlal gitu, pengambilan ya, konstruksi hukum, walaupun sama sebenarnya itu pemahaman, cuma akan terlalu kebaca untuk membangun hukumnya gitu. Bang, enggak, kalau saya sih masih bisa, kalau bagi saya nggak ada masalah. Cuma Bapak menentukan bahwa hadis itu sah, kenapa memunculkan pemahaman yang lain dari kurban itu bermakna keluar lagi tidak lagi bermakna untuk memutus sebuah nyawa, tetapi dampak sosialnya yang ilatnya yang berubah kan, ilatnya yang berubah. Tujuannya kalau saya nggak ada masalah dari ormas pun, karena ormas memiliki perspektif dalam pemahaman. Oke, kalau mau itu nggak apa-apa, cuma tinggal Bapak Aprija kuat nggak memberikan mengungkapkan argumentasinya. Kalau saya cuma itu saja. Kalau kuat lebih bagus. Kalau kuat bagus, Pak. Silahkan. Oke, Pak Said. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Ya, mangga. Sebelumnya terima kasih, Pak. Ini saya nih ada satu hadis kan yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tersihir begitu. Tapi ada satu ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun sahih tapi ada kontradiktif gitu loh dengan kemaksuman Nabi dan yang lain sebagainya gitu. Yang mengatakan ini Said Qutb. Jadi saya lebih kepada mengkritisi pendapat Said Qutb di dalam tafsirnya Fidhilalil Quran, itu di dalam surat Al-Falaq mengungkapkan beliau bahwasanya intinya lebih ke arah ya bahwasanya Nabi itu tidak pernah tersihir gitu kan. Nabi itu maksum gitu. Tapi ada hadis sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah tersihir gitu, Pak. Oke, kalau gitu kan penjelasan pemahaman hadis metode pemahaman hadis Said Qutb. Nah, enggak, metodologi pemahaman hadis Said Qutb, kasusnya hadis sihir. Ya. Hadis sihir itu kasus, Pak. Hadis sihir itu kasus, tetapi yang saya inginkan dari Bapak bagaimana proses pemahaman Said Qutb terhadap hadis itu, sehingga akhirnya ujungnya keluar bahwa hadis ini memahaminya harus dengan ini karena ini bertentangan dengan teks yang lain, misalkan, boleh jadi gitu, nggak apa-apa, tapi prosesnya itu yang ingin kita munculkan, karena itulah metode proses sebuah menghasilkan sebuah pemahaman. Jadi perjalanannya yang kita lihat. Kalau saya nggak ada masalah, silakan. Jadi judulnya pemahaman hadis Said Qutb, di kasusnya adalah apa? Mangga. Cuma nanti jangan terus mengungkapkan fikihnya, tapi mana reasoning Said Qutb terhadap keputusannya itu, prosesnya dari sini memahami teksnya, kemudian memahami situasi, ada pembanding hadis yang lain, kan itu sama, Pak. Itu proses, Pak. Proses pembandingan dengan hadis lain itu proses. Hati-hati, jangan dianggap ketika ada hadis lain yang ditarik itu sebagai sebuah ini bukan yang dimaksud di sini, padahal itu adalah yang saya ambil prosesnya. Boleh jadi misalkan dia memahami hadis prosesnya dari penafian Al-Quran terlebih dahulu awalnya, kemudian hadis ini dianggap bertentangan atau dianggap memperkuat, kan gitu. Itu proses, Pak.
bagi saya proses nggak ada masalah. Nanti akan kelihatan bahwa Said Kutub itu tekstual atau kontekstual kalau dalam besaran pembagian yang dua tadi ya, tekstual, kontekstual kan yang banyak pendekatan itu hanya kontekstual, Pak. Kalau tekstual pendekatannya itu pasti bahasa paling kuat, ya. Tapi kontekstual pendekatannya banyak, ada sosiologi, ada antropologi, ada teologis mungkin, itu lebih banyak mempengaruhi kalau kontekstual. Tapi kalau tekstual lebih cenderung bertahan di bahasa. Oke, silakan. Siapa lagi yang belum? Ya, makasih Pak. Udah semua, ada lagi. Udah ya. Bu Salma sama Pak Angger. Saya insya Allah mengambil studi kasus pemikirannya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Minhaj Syarah Sahih Muslim Hajjaj tentang kasusnya hadis-hadis berkaitan dengan tib. Oke, melahirkan model syarah yang seperti itu dengan contoh kasus di Tibun Nabawi hadis-hadis tentang penguatan. Oke, yang lain tinggal satu lagi nih Bu Salma. Itu catatannya di Pak Ilan ya, Pak Ilan ya. Silakan nanti kompromikan Pak Ilan siapa setelah pasangan siapa, kemudian berikutnya siapa ya untuk waktu presentasinya. Oke. Berarti kalau Bu Salma belum, nanti Bu Salma susulin ke Pak Ilan biar nanti Pak Ilan hasil rekapnya dikirim juga ya. Oke. Biar saya nggak lupa. Tapi Pak boleh konsultasi dulu nggak sama Bapak nanti sebelum disetorkan ke Pak Ilan? Boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting tadi apa yang saya narasikan di sini itu Bu Salma udah paham kemana arahnya gitu ya. Yang ingin saya ungkap itu adalah metodologis pemahaman hadis. Jadi bagaimana sebuah pemahaman terhadap teks itu berproses, kemudian itu menjadi trademark nantinya, trademark pemahaman. Hari ini trademarknya adalah yang paling kuat tekstual, kontekstual. Bapak Ibu sekalian kan baru mau masuk di dua wilayah ini. Paling memperkayanya di pendekatan. Nah, pendekatannya nanti yang berbeda-beda. Bagi saya cukup di situ pun misalkan, karena memang nggak ada pemahaman yang lain. Tekstual hanya tekstual dan kontekstual. Karena kaidah besarnya hanya dua, al-ibrah bi umumil lafzi la bi umumil sabab, atau sebaliknya, al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Tidak ada pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain itu adalah pendekatan. Ya, teks dan itu mungkin yang bisa, kalau ada yang mau menambah mengurangi silahkan. Dan itu sebenarnya lebih banyak mempengaruhi kontekstualisasi. Kontekstualisasi karena melihat posisi Nabi ya, posisi Nabi yang bisa kedudukan Nabi itu banyak ya, tidak satu. Nabi sebagai Nabi dan Rasul, ada Nabi sebagai sahabat, ada Nabi sebagai bapak gitu, ada Nabi sebagai teman, ada Nabi sebagai bagian dari kabilah. Itu kondisional, itu memang akan mempengaruhi kontekstualisasi hadis itu. Itu kedudukan Nabi itu ada di, pokoknya gini, batasan paling dasar di tekstual itu bahasa. Kontekstual, bahasa itu tidak terlalu mendominasi karena dia lebih melihat sisi-sisi yang lain yang cukup beragam.
maka memunculkan pendekatan. Oke, pendekatan itu yang memperkuat untuk memahami atau mensyarah hadis secara kontekstual. Kontekstual itu basis dasarnya adalah bagaimana turun awal disikapi dengan berbagai sikap. Kapan sih hadis ini turun? Siapa? Nah, baru kan berbicara. Hadis itu turun ketika Nabi berhadapan dengan siapa, di situasi yang seperti apa, di waktu yang bagaimana, apakah ada sebab atau tidak, diresponnya seperti apa. Itu banyak pengaruhnya, Pak. Nah, jika dilihat dari apa, kemudian ditarik pada masa-masa pensyarahan kemudian, apakah situasi yang ada di masa Nabi sama dengan masa pensyarahan kemudian, atau ketika tidak sama, adakah pertemuan sebabnya? Sebabnya waktu itu gini, sebab di sini gini. Mungkin sama sebabnya, hanya beda masanya saja. Itu proses kontekstualisasi, apa ya? Oke, proses kontekstualisasi akan seperti itu. Saya kan gini, contoh gampang lah. Saya berselorohnya gini. Orang hari ini selalu menganggap sunnah itu adalah ketika melatihkan anak memanah, berkuda gitu ya. Bagi saya yang sunnah hari ini, untuk hari ini bukan memanah dan berkuda, tapi anak masukin perbakin belajar nembak gitu. Anak masukin ke belajar mengemudi dengan baik gitu kan, belajar. Nah itu kontekstualisasi yang diambil bukan jenis perbuatannya, tapi kebutuhannya waktu itu untuk apa. Nah, kan bisa ditarik nih. Ini contoh kelakar ya. Contoh mau nggak usah dianggap serius. Berkuda diganti dengan mengemudi yang baik gitu. Berpanah menggantinya dengan olahraga menembak misalkan. Kan walaupun ya berpanah sekarang masih tetap ada, nggak ada masalah. Tapi kontekstualisasinya bisa ke arah sana gitu maksudnya. Ini kan hanya gambar-gambar seloroh dan itu bisa memungkinkan untuk itu. Itu Pak Ilan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Bapak Ibu silakan kalau nggak, saya nggak terlalu mengaktifkan Ino. Kalau bagi saya tolong di absensi aja tiap minggu ya. Nanti hasil rekap absensinya dikirim pada saya aja di Jimit itunya. Dibuatin absensi per minggunya aja. Mungkin itu saja Pak Ilan dari saya. Mudah-mudahan minggu depan ketika diskusi dengan dimulai oleh Pak Salman Julfahmi bisa juga didampingi oleh Pak Agus untuk bersama-sama dengan Pak Agus gitu maksudnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Yo, mangga. Yo, mangga. Salam. Nah. Gang. Sorry Gang. Tadi pas anak habis